siapa saja yang mempelajari ajaran agama Islam yang paling sederhana sekalipun akan menyetujui konsep-konsep dasar dalam wilayah faqih. Tidak usah terlalu mendalam pengetahuannya. Sedikit saja dia belajar Islam pasti tahu pentingnya wilayah faqih. Nah, sekarang kita ingin membicarakan dalil-dalil tentang wilayah faqih ini, landasan-landasannya. Dan kita mulai dengan 9 ayat yang akan kita bahas di sini. Kalau al-hukumah itu begitu penting dan begitu diperlukan karena menyangkut hidup kita semua, maka tentu kita ingin menyerahkan al-hukumah kepada orang yang betul-betul memenuhi syarat. Jangankan karena urusan yang penting seperti itu, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita ingin menyerahkan, mengamanahkan apa saja. Misalnya kalau saya mau meninggalkan pesantren ini dan mau menitipkan kepada seseorang, atau kalau Anda berdagang, Anda mau menitipkan barang kepada seseorang, atau Anda mau menyuruh orang melakukan sesuatu, untuk mengurus sesuatu, maka kata yang paling sedikit, ini dengan menggunakan akal sehat saja, tidak usah pakai dalil-dalil, maka orang yang diserahi, yang diberi kepercayaan oleh Anda itu harus memenuhi beberapa persyaratan pokok. Pertama, dia mempunyai akal sehat, al-aqlul waqi'. Dia tidak idiot. Kita tidak mungkin menyerahkan satu urusan kepada orang yang idiot. Kemudian yang kedua, dia harus punya kemampuan untuk melakukan urusan yang kita percayakan kepadanya. Jadi kalau saya mau meninggalkan pesantren ini, saya harus menyerahkannya kepada orang yang tidak idiot. Dan yang kedua, yang punya kemampuan untuk mengurus pesantren ini. Yang ketiga, dia di samping punya kemampuan, dia punya pengetahuan yang cukup mendalam tentang seluk-beluk pesantren ini. Kalau tidak tahu apa-apa, kalau kata orang tidak tahu selahnya pesantren ini, dia tidak akan bisa kita percaya. Dan keempat, dia akan dengan setia melaksanakan yang kita amanatkan kepadanya. Nah, bandingkanlah katanya urusan pesantren ini, urusan barang ini, atau urusan titipan itu dengan urusan negara, urusan al-hukumah. Tentu urusan al-hukumah itu jauh lebih besar dari urusan pesantren, urusan barang yang dititipkan, atau urusan kendaraan yang kita amanahkan kepada orang lain. Kalau untuk meninggalkan kendaraan saja kita mempertimbangkan syarat-syarat itu, mengapa untuk urusan al-hukumah kita tinggalkan seluruh syarat-syarat itu? Padahal itu lebih penting dan lebih diperlukan. Nah, sebetulnya dasar pemikiran itulah yang mendasari konsep wilayah faqih. Bahwa seseorang yang memegang al-hukumah al-islamiyah haruslah orang yang memiliki kecerdasan. Yang dia harus memiliki pengetahuan yang cukup mendalam tentang al-hukumah al-islamiyah, tentang masyarakat Islam, tentang ajaran Islam. Lalu yang ketiga, dia harus memiliki kemampuan untuk menjalankan al-hukumah al-islamiyah ini. Dan yang keempat, dia harus bisa dipercaya, dia akan setia menjalankan ajaran-ajaran Islam dalam hukumahnya. Itu dalil yang sangat sederhana. Karena itu Imam Khomeini dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah menulis pada permulaan kalimatnya, siapa saja yang mempelajari ajaran agama Islam yang paling sederhana sekalipun akan menyetujui konsep-konsep dasar dalam wilayah faqih. Jadi siapa saja, tidak usah terlalu mendalam pengetahuannya. Sedikit saja dia belajar Islam pasti tahu pentingnya wilayah faqih. Nah, sekarang kita ingin membicarakan dalil-dalil
tentang wilayah Taq ini, landasan-landasannya. Dan kita mulai dengan 9 ayat yang akan kita bahas di sini. Kita mulai dengan ayat yang pertama yang menjadi landasan. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Dan ketika Tuhan Ibrahim menguji Ibrahim dengan kalimah-kalimah, kemudian Ibrahim menyempurnakannya, Allah berkata, kami jadikan kamu imam buat manusia. Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Allah berkata, perjanjianku tidak mengikat orang-orang yang zalim. Dalam Usulul Kafi dari Imam Ja'far As-Shadiq dijelaskan makna ayat ini. Inna Allah tabaraka wa ta'ala ittakhadha Ibrahim 'abdan qabla an yatakhidahu nabiyyan. Jadi mula-mula Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim itu hambanya sebelum Allah menjadikan Ibrahim itu sebagai nabinya. Jadi ada beberapa tahap dalam perkembangan kejiwaan Ibrahim. Mula-mula hanya hamba Allah, kemudian nabi. Wa inna Allah attakhadahu nabiyyan qabla an yatakhidahu rasulan. Allah Ta'ala mengambilnya sebagai nabi sebelum mengambilnya sebagai rasul. Wa inna Allah ittakhadahu rasulan qabla an yatakhidahu khalila. Allah menjadikan dia rasul sebelum Allah menjadikannya sebagai kekasih. Khalil, Khalilullah. Wa anna Allah attakhadahu khalilan qabla an yaj'alahu imaman. Dan Allah menjadikan Ibrahim khalil sebelum menjadikannya sebagai imam. Falamma jama'a lahul asya, setelah seluruh yang itu terkumpul, hamba, nabi, rasul, khalil, dan imam, Allah berkata, inni ja'iluka lin-nasi imam. Berdasarkan dalil ini ada beberapa kesimpulan. Pertama, bahwa imamah Ibrahim ditetapkan oleh nas, ada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Ibrahim diangkat jadi imam tidak lewat musyawarah pengikut-pengikutnya, tapi lewat nas yang ditentukan oleh Allah. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Tidak begini, tidak ja'alakan nasu imama. Dan tidak ada qiraat kebetulan yang membacanya ja'alakan nasu imama. Tidak ada. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bahwa imamah itu diberikan kepada Ibrahim setelah mencapai puncak perkembangan keruhaniannya dari abd, nabi, rasul, khalil, kemudian menjadi imam. Dan yang ketiga, bahwa imamah di kalangan para nabi ini juga meliputi turunan-turunannya, wa min dzurriyyati, dengan syarat bahwa keturunan itu tidak termasuk orang-orang yang zalim. La yanalu ahdil zalimin. Jadi bahwa keturunan Ibrahim juga, zuriyah Ibrahim, itu juga melanjutkan imamah Ibrahim alaihissalam, dengan catatan bahwa zuriyah Ibrahim itu adalah zuriyah yang tidak zalim. Artinya ada juga zuriyah Ibrahim yang zalim. Nah, ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq. Itu surat Shad, surat 38 ayat 26. Hei Dawud, kami jadikan kamu khalifah di bumi, maka berhukumlah di antara manusia dengan kebenaran. Yang bisa diambil dari ayat ini ialah bahwa Daud dalam keadaannya sebagai nabi
kemudian diberi hak oleh Allah untuk menjalankan al-hukumah al-ilahiyah di bumi dengan kata khalifah fil ard. Jadi khalifah kita ketahui berasal dari kata khalafa, artinya yang menggantikan atau yang datang sesudah. Jadi Daud menggantikan Allah dalam menjalankan hukumah ilahiyah di bumi. Kita lihat juga di sini kata inna ja'alnaka, kami jadikan engkau. Tidak, sekali lagi tidak ja'alakan nasu, tapi inna ja'alnaka, kami jadikan engkau. Memang itu nas. Setelah Allah jadikan Daud ini khalifah, dia menjadi wali dan dia mempunyai hak untuk menghukumi manusia dengan kebenaran. Fahkum bainan nas bil haq. Ayat yang ketiga dalam surat Al-Ahzab ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Nabi itu harus didahulukan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Istri-istri Nabi adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang berkeluarga itu satu sama lain lebih mendahulukan sesama mereka. Di dalam kitab Allah dari kalangan kaum mukminin dan muhajirin. Nah, di sini ada kata yang sering oleh ahli tafsir disebut uluwiyah, dari kata auda. Didahulukan, kedidahulukannya, prioritas. Jadi Rasulullah itu memiliki uluwiyah, dia harus didahulukan dalam segala urusan. Kata Mu'tazili, ini berarti bahwa apa yang dipandang oleh seorang mukmin pada dirinya, kalau seorang muslim ingin memelihara dirinya, mencintai dirinya, ingin memuliakan dirinya, dan ingin melaksanakan kehendak dirinya, maka Nabi harus didahulukan dari seluruh kehendak dirinya itu, dari seluruh. Jadi kalau seorang mukmin ingin memelihara dirinya, maka Nabi lebih patut dipelihara dari diri dia sendiri. Itu yang disebut an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi harus didahulukan dari diri mereka sendiri. Kalau mereka ingin mencintai, setiap orang itu mencintai dirinya, maka Nabi harus lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Kita kan banyak mendengar hadis-hadis yang mengatakan, cintailah aku lebih dari dirimu sendiri. Dan kita harus melaksanakan kehendak Nabi lebih dari kehendak diri kita sendiri. Fahuwa aula bihi min nafsi fil umuri syakhsiyah wal ijtimaiyah wa dunyawiyah wal ukhrawiyah at-takwiniyah wal i'tibariyah kabai mali wa talaqi zawjati wa nahmi dzalik. Nabi harus didahulukan dari dirinya dalam urusan kepribadiannya, dalam urusan masyarakatnya, dalam urusan dunianya, dan dalam urusan ukhrawinya. Sampai misalnya untuk menjual hartanya atau mentalak istrinya, maka keputusan Nabi harus didahulukan dari keputusan dirinya. Makna yang kedua dari ayat ini ialah bahwa uluwiyah Nabi, priority Nabi. Jadi didahulukannya Nabi dalam hal-hal, dan didahulukannya Nabi itu dalam berbagai hal, karena kita mengetahui bahwa Nabi lebih tahu tentang kemaslahatan kita dari segi kemasyarakatan maupun dari segi individual. Nabi lebih mengetahui tentang apa yang paling baik buat kita. Kata uluwiyah, aula, sebetulnya juga dekat dengan kata wali, kan?
Jadi pada uluhiyah juga ada pengertian wilayah. Wilayah kewalian. Yang nanti akan kita jelaskan berbagai makna wali. Nah, setiap orang katanya punya wilayah. Punya kekuasaan tertentu. Nah, wilayah Nabi harus didahulukan dari wilayah dia sendiri. Itu aula bil mu'minin. Dalam Majma'ul Bahrain, ketika menjelaskan ayat ini, Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, innaha nuzilat fil imarah, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan imarah, berkenaan dengan masalah kekuasaan. Dalam Majma'ul Bayan, itu tafsir Al-Quran, juz keempat, halaman 338, diterangkan asbabun nuzul ayat ini. Ketika Nabi bermaksud melaksanakan perang Tabuk, itu perang yang cukup berat karena terjadi pada musim kemarau dan mereka harus berangkat meninggalkan Madinah menuju ke sebelah utara. Kalau Anda naik haji, itu ketika ziarah-ziarah ada yang disebut menuju Tabuk. Masih sampai sekarang ada tempat itu. Tempat itu berada jauh di luar kota Madinah menuju daerah dahulu kekuasaan Romawi. Nabi mengerahkan pasukannya pada musim kering yang luar biasa panasnya dan menuju satu perjalanan yang sangat jauh dan menghadapi orang-orang Romawi kata yang terkenal tajam-tajam pedangnya. Waktu itu terjadi beberapa perilaku sahabat yang menarik. Ada beberapa orang sahabat yang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini orang yang tidak tahan melihat perempuan cantik. Sedangkan orang Romawi itu wanitanya cantik-cantik, nanti saya khawatir jatuh kepada fitnah. Izinkanlah untuk bagi saya untuk tidak pergi berperang. Lalu turun ayat yang antara lain dalam surat At-Taubah. Mereka mengatakan, izinkanlah saya supaya saya tidak jatuh kepada fitnah. Ketahuilah mereka sendiri sudah jatuh dengan itu kepada fitnah itu. Nah, itu dalam surat At-Taubah, saya lupa lagi ayat berapa. Di samping itu juga ada juga orang yang ketika diperintahkan untuk keluar perang bersama Rasulullah, satu kaum berkata, nasta'dzinu aba'ana wa ummahatana. Kami mau minta izin dulu kepada ibu kami dan orang tua kami, kepada ayah-ayah kami dan ibu-ibu kami. Maka turunlah ayat itu. Kalau itu perintah Allah dan Rasulnya, itu tidak perlu harus minta izin kepada orang tua, karena Nabi harus didahulukan dari diri mereka. Itu katanya asbabun nuzul ayat ini. Kemudian kata anfusihim di dalam idiom Al-Quran, kata anfusihim selain berarti diri-diri mereka, juga berarti golongan mereka atau kelompok mereka. Seperti dalam ayat surat An-Nur ayat 61. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Kalau kamu masuk ke dalam rumah, maka berilah salam kepada diri-diri kamu. Itu maksudnya bukan salam kepada diri kita sendiri, tapi kepada keluarga kita, pada golongan kita. Kita harus saling memberi salam. Kemudian dalam ayat Al-Quran, sering Anda temukan ayat wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh diri-diri kamu sendiri, artinya membunuh sesama kamu. Itu tidak ada hubungannya dengan larangan bunuh diri. Faqtulu anfusakum atau qataltum anfusakum. Banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Dalam qiraat Ibnu Mas'ud, seperti kita pelajari dalam ulumul Quran, Ibnu Mas'ud itu sering memasukkan penafsiran dia terhadap satu ayat ke dalam qiraatnya. Di dalam qiraat itu dia masukkan penafsirannya. Seperti dia membaca famastamta'tu minhunna fa'tu ujurahunna. Itu Ibnu Mas'ud membacanya famastamta'tum minhunna ila ajalin musamma. Nah, itu penafsiran Ibnu Mas'ud
tapi dibaca. Nah, dalam ayat ini pun Ibnu Mas'ud membacanya begini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa huwa abun lahum. Nah, wa huwa abun lahum itu ditambahkan Ibnu Mas'ud sebagai penafsiran. Nabi itu harus didahulukan oleh kaum mukminin dari diri mereka. Istri-istri Nabi adalah ibu mereka dan Nabi adalah bapa buat mereka. Nah, dan Nabi adalah bapa buat mereka itu hanya terdapat dalam qiraah Ibnu Mas'ud. Tapi begitu pula katanya dalam mushaf Ubay bin Ka'ab. Saya sudah menceritakan ya tentang berbagai mushaf. Mushaf Ubay juga menulis itu wa ummahatun wa huwa abbun lahum. Nah, kita ingin menyebutkan beberapa hadis yang menunjang ini tentang kata aula. Dalam Al-Wasail dari Abu Abdullah alaihissalam, Al-Wasail atau Wasail Syiah itu salah sebuah kitab hadis. Kemarin ini Abdullah datang dengan saudara Haidar membawa pesan dari Solo. Ada salah seorang ulama di situ titip salam dan titip pertanyaan kepada saudara Haidar itu. Apakah saya memiliki al-wasail ini? Saya bilang langsung, saya nggak punya. Nah, itu yang kedua yang mengejutkan saya. Kalau tidak punya, katanya, Ustadz itu mau mengirimkan al-wasail ke rumah saya. Al-wasail itu kalau saya tidak salah ada 20 jilid dan tebal-tebal. Itu merupakan kitab-kitab, merupakan sumber hadis yang cukup kaya juga. Itu al-wasail ya. Nah, dalam al-wasail itu ada hadis dari Abu Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ana aula bi kulli mu'minin min nafsi wa man taraka malan falil waris wa man taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa alayya. Dalam Al-Wasail juz ke-17 halaman 551. Rasulullah berkata, aku harus didahulukan oleh setiap mukmin daripada dirinya. Barang siapa yang meninggalkan kekayaan, itu urusan ahli warisnya. Tapi barang siapa yang meninggalkan hutang atau melalaikan satu kewajiban, maka aku harus mengurusnya. Ilayya wa alayya, bagiku dan kewajiban bagiku. Maksudnya bukan Rasulullah harus membayarkan hutangnya, tetapi bahwa pada Rasulullah ada wilayah, ada hukumah untuk mengatur pembayaran utang piutang itu. Atau kalau dia melalaikan satu kewajiban, Rasulullah berhak memberikan sanksi kepada pelanggar kewajiban itu. Hadis yang sama diriwayatkan juga oleh Ahlu Sunnah dalam Musnad Ahmad, juz kedua halaman 464. Ana aula bi kulli mu'minin min nafsi. Faman taraka dainan aw dayaan fa ilayya wa man taraka malan falil warith. Sama, kata-katanya hampir sama. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, juz ketiga halaman 110. Seperti Anda ketahui yang disebut Mustadrak Al-Hakim adalah hadis-hadis yang memenuhi syarat Bukhari dan Muslim, tetapi tidak terdapat pada Bukhari dan Muslim. Jadi Bukhari dan Muslim itu masih belum lengkap, maka kemudian Al-Hakim melengkapinya. Kelengkapannya itu disebut mustadrak, sehingga mustadrak itu sering disebut begini, wasohahahu ala syartis syaikhaini, mensohihkannya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Arqam dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Al-Ghadir, Nabi berkata begini, Ayyuhan nas, inni tarikun fikum amrain,
lan tadillu in ittaba'tumuhuma wa huma kitabullah wa ahlu baiti itrati. Wahai manusia, aku tinggalkan bagi kamu dua hal yang tidak akan sesat kamu selama-lamanya jika kamu mengikutinya. Yang dua hal itu adalah kitabullah dan ahli bait keluargaku. Summa qala, kemudian Nabi berkata, ata'lamuna, bukankah kamu mengetahui ini aula bil mu'minina min anfusihim. Aku harus didahulukan oleh kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Salasa marrat. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Qalu na'am. Jadi Nabi tanya, ata'lamuna inni aula bil mu'minin min anfusihim. Mereka menjawab na'am. Nabi mengulangnya 3 kali. Faqala Rasulullah. Sekali lagi ini masih dalam hadis riwayat Al-Hakim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kuntu maula fa aliyun maula. Maka siapa yang menjadikan aku sebagai maulanya, jadi siapa yang mendahulukan aku, fa aliyun maula, maka Ali pun harus menjadi maulanya. Hadis ini diriwayatkan oleh dua madhab Ahlussunnah dan Syiah. Dalam Ad-Durrul Mansur, tulisan Jalaluddin As-Suyuti itu, wa akhraja Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad wa Nasa'i an Buraidah qala ghazaitu ma'a Aliyin al-Yaman fara'aitu minhu Jaffah falamma qadimtu ala Rasulillah zakartu Aliyan fatanaqastuhu fara'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi taghayyara faqala ya Buraidah alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Qultu bala ya Rasulullah. Qala man kuntu maula fa aliyun maula. Dan As-Suyuti mengutip hadis ini ketika menjelaskan ayat An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Kata Buraidah, aku ini pergi berperang bersama Ali ke Yaman. Lalu aku melihat sesuatu yang tidak menyenangkan pada diri Ali. Aku datang kepada Rasulullah, menyebut-nyebut Ali, dan aku tanaqastu, dari kata naqis, agak mencela Ali. Aku melihat wajah Rasulullah berubah, marah. Ya Buraidah, hei Buraidah, alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Bukankah aku ini harus didahulukan oleh kaum mukminin dari diri mereka sendiri? Betul ya Rasulullah. Lalu Nabi berkata, man kuntu maula fa aliyun maula. Sekali lagi itu dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Al-Hakim. Nah, ini ada beberapa hadis yang lain. Apa maksudnya Nabi selalu kalau menyebut Ali, Nabi menyebut, bukankah aku harus didahulukan dari diri mereka sendiri? Alasannya, pertama karena Nabi, dan beberapa hadis yang akan saya bacakan, Nabi sudah menetapkan seseorang. Tadi man kuntu maula fa aliyun maula. Nabi sudah menetapkan itu. Tapi orang ternyata masih mengikuti kehendak mereka sendiri dibandingkan dengan kehendak Rasulullah. Jadi ketika Buraidah juga tidak setuju dengan kepemimpinan Ali, Nabi mengatakan, mengutip ayat itu lagi, alastu aula bil mu'minina min anfusihim. Bala. Lalu Nabi menyebut man kuntu maula fa aliyun maula. Juga ketika Nabi mengatakan, aku tinggalkan bagimu dua hal tidak akan sesat, yaitu kitabullah dan ahli baiti. Nabi lalu langsung menyebut, bukankah kamu mengetahui inni aula bil mu'minina min anfusihim? Mereka mengatakan na'am. Lalu Nabi menjawab, man kuntu maula fa aliyun maula. Nah, ini argumentasi orang-orang Syiah tentang hubungan dengan aula bil mu'min ini.
Dalam Sahih Muslim dari Ibni Umar, dari bapaknya, sebelum bapaknya meninggal dunia. Inni la illa astakhlif fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yastakhlif wa in istakhlafa wa in astakhlif fa inna Aba Bakrin qad istakhlafa. Nah, di sini diriwayatkan Sahih Muslim juz ketiga dalam bab kedua dalam Kitabul Imarah. Umar berkata, kalau aku tidak istikhlaf, istikhlaf itu artinya mengangkat seorang pengganti, menunjuk sebelumnya, itu istikhlaf. Seperti nanti akan kita ceritakan beberapa konsep ulul amr di antara berbagai mazhab. Maka misalnya ahli sunnah sepakat bahwa di antara salah satu cara mengangkat seorang pemimpin adalah istikhlaf. Istikhlaf itu artinya penunjukan oleh pemimpin sebelumnya, itu istikhlaf. Kata Bapak Ibnu Umar, kalau aku tidak melakukan istikhlaf, itu karena Rasulullah juga tidak melakukan istikhlaf. Dan kalau aku melakukan istikhlaf, itu karena Abu Bakar sudah melakukan istikhlaf. Walakinna nahnu syiah al-imamiyah naqul inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Aliyan alaihi salam la marratan wahidah bal marrat min awaili bi'tsati ila hini rihlatihi wa wafatih. Tapi kami, kata Muntaziri, kelompok Syiah Imamiyah berkata bahwa Rasulullah sudah melakukan istikhlaf terhadap Ali, bukan saja satu kali tetapi berkali-kali sejak awal bi'tsah sampai hijrahnya sampai wafatnya. Dan untuk itu katanya kami akan tunjukkan beberapa bukti. Dan bukti-bukti ini antara lain hadis yang menyebutkan dalam Tobari dari sanad Abdullah ibnu Abbas, Nabi pernah mengatakan kepada Ali, inilah saudaraku, wasiku, wazirku. Siapa di antara kamu yang mau menjadi wazirku? Nah, Ibnu Abil Hadid menukil kisah ini kemudian mengatakan bahwa ini maksud dengan wazir itu sama seperti yang dimaksud oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ketika Nabi Musa berkata, waz'ali waziron min ahli Haruna akhi. Jadikanlah bagiku wazir dari keluargaku sendiri, Harun saudaraku. Dan Nabi berkata dalam sebuah hadis yang disepakati oleh seluruh madhab kesohihannya, yaitu hadis anta minni bimanzilati Haruna min Musa ila annahu la nabiyya min ba'di. Saya akan lewat berapa banyak hadis-hadis tentang itu. Nah, tapi ada satu cerita satu anekdot lagi yang saya kutipkan di sini. Itu tentang istikhlaf ini. Ini ada satu waqad hukiya anna aliman min ulama'i Syiah marru ala jama'atin minas sunnah fa asarru ala ayyabita indahum laila. Diriwayatkan ada seorang alim dari ulama Syiah lewat kepada jamaah ahlus sunnah dan minta izin untuk tidur bersama mereka satu malam. Fa'ajabahum bisyartin alla yaqa'a bahsun mazhabi. Ulama ahlus sunnah itu mengizinkan dengan syarat asal jangan terjadi diskusi mazhab, supaya tidak terjadi pertentangan. Falamma ta'asyau qala lahu ahadu ulama'i sunnah. Jadi ketika ta'asya, ketika makan malam, berkatalah salah seorang di antara ulama sunnah, ma ra'yuka fi Abi Bakar. Jadi bukan dia sih yang membahas ini. Maka dia tanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar? Faqala, ulama Syiah itu menjawab, kana huwa musliman fadilan yusalli wa yasumu wa yahujju wa yatasaddaq wa rafaqan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi. Dia ini muslim yang utama,
yang salat, yang puasa, yang haji, yang sedekah, dan yang menyertai Nabi. Dia mengucapkan kata fadilah, afdal. Dia menggunakan kata fadil. Faqala al-alimus sunni, berkatalah ulama sunni itu, "Naam, adil, bagus itu. Lanjutkan itu." Komentar itu maksudnya lanjutkan. Faqala al-alimus syi'i, berkata alim syi'i itu, "Wa khulasatul kalam anna Aba Bakrin kana afdala wa aqala min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi bimaratib." Secara singkatnya, sesungguhnya Abu Bakar itu lebih utama dan lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa derajat. Lebih pintar dan lebih utama dari Rasulullah. Fastajabal hadirun. Takjublah hadirin ini. Ini orang Syiah yang dikira suka mencela Abu Bakar, malah meletakkan Abu Bakar lebih tinggi dari Rasulullah. Kaifa taqulu hadza? Bagaimana engkau berkata begitu? Qala, dia berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wallal muslimina 23 sana wa ma'a dhalik lam ya'qil wujub al-istikhlaf wa masalih. Wa Abu Bakar wallahum aqalla min 3 sanawat wa aqala dhalika wa fahima. Fa huwa la mahalata kana aqalla minhu sallallahu alaihi wa alihi." Jadi Rasulullah SAW, kata orang itu, Rasulullah SAW menjadi pemimpin kaum muslimin 33 tahun. Dan dalam waktu 33 tahun itu, Rasulullah tidak pernah memikirkan seorang penggantinya untuk mengurus kemaslahatan kaum muslimin. Padahal katanya Abu Bakar hanya memerintah kurang dari 3 tahun. Tapi dia sempat memikirkan siapa penggantinya. Maka katanya tidak sah lagi bahwa Abu Bakar lebih pintar dari Rasulullah. Katanya hadirin tidak bisa menjawab dan merenungkan persoalan itu. Maksudnya tadi itu dalam hubungan dengan hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa kata Sayyidina Umar, kalau aku tidak melakukan istikhlaf, karena Rasulullah juga tidak melakukan istikhlaf. Kalau aku melakukan istikhlaf, itu karena Abu Bakar juga melakukan istikhlaf. Nah, kemudian ketika Khalifah Ats-Tsani, khalifah yang kedua, ditegur oleh putranya. Putranya berkata begini, "Za'mu annaka ghair mustakhlif." Manusia menyangka engkau tidak mau melakukan istikhlaf. Wa annahu law kana laka ra'iyya iblin aw ra'iyya ghanamin thumma ja'aka wa tarakaha ra'aita annahu qad dayya. Kata Ibnu Umar kepada bapaknya, kepada Sayyidina Umar, kalau engkau punya seorang penggembala kambing, lalu gembala kambing itu datang kepada kamu dan meninggalkan kambingnya begitu saja, apakah kamu sependapat bahwa dia sudah melalaikan kewajibannya? Katanya Umar menjawab, "Iya," katanya. Kalau ada seorang gembala kambing pergi begitu saja, meninggalkan kambingnya, itu dia sudah melalaikan kewajibannya. Fawafaqahu qauli. Jadi Umar sepakat dengan pembicaraanku. Dan Ibnu Umar berkata, "Fari'ayatun nasi asyad." Kalau begitu malah menggembalakan manusia itu lebih besar lagi. Itu Ibnu Umar yang mendebat bapaknya karena tidak mau melakukan istikhlaf. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim juz ketiga tadi dalam Kitabul Imarah babul istikhlaf. Lalu ini masih komentar Muntaziri. Saya hanya baca buku Muntaziri ya. Mengapa Rasulullah tidak memikirkan persoalan yang penting ini yang dipikirkan oleh Ibnu Umar dan disetujui oleh ayahnya? Dia mau melanjutkan kisah orang Syiah tadi itu. Kalau begitu ini Abdullah ibnu Umar dan bapaknya lebih pintar dari Rasulullah. Wa qalat Aisyah li Abdullah ibnu Umar. Berkata Aisyah kepada Abdullah ibnu Umar, "Ya bunayya, abligh Umar salami wa qul lahu la tada' ummata Muhammad bila ra."
Istahlif alaihim wala tada'hum ba'daka hamla fa inni akhsha alaihimul fitnah. Hei anakku, sampaikan salamku kepada Umar dan katakan kepadanya, jangan tinggalkan umat Muhammad tanpa seorang ra'i, tanpa seorang pemimpin. Lakukan istikhlaf dan jangan meninggalkan mereka begitu saja, karena aku khawatir akan menimpa fitnah terhadap mereka. Masih kata Muntaziri, Fa'aisyah adrokat dororal fitnah wa Rasulullah lam yudrikhu. Aisyah menyadari akan timbulnya fitnah kalau tidak melakukan istikhlaf, tapi Rasulullah tidak menyadarinya. Wa qala lahu rijal, sahabat-sahabat datang kepada Sayyidina Umar qabla mautih, setelah ditusuk itu, setelah tidur berapa saat, dan orang-orang datang kepada Umar. Ausi ya amiril mu'minin, ya amiral mu'minin wastakhlif. Sampaikanlah wasiat, hei amirul mu'minin, dan lakukanlah istikhlaf. Masih kata Muntazir, fahum qad arafu maslahatal wasiyah wal istikhlaf war rasul lam ya'rif dzalik. Ini sahabat-sahabat itu tahu pentingnya wasiat dan istikhlaf, tapi Rasulullah tidak menyadari itu. Padahal katanya mereka meriwayatkan bahwa Nabi pernah berkata, man mata bi ghairi wasiyah mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tanpa wasiat, dia mati sebagai matinya orang jahiliyah. Aku memasuki Basrah, ini cerita Aisyah. Aku memasuki Basrah pada hari Jumat. Aku mendatangi Masjid Basrah, dan di situ ada halqah yang besar. Di situ ada Amr bin Ubaid, dan ada kelompok orang yang berkumpul di sekitarnya. Orang-orang sedang bertanya kepadanya. Aku berusaha menyibakkan manusia itu. Mereka memberikan jalan kepadaku. Fastafrojtul nasa fafrojuli. Kemudian aku duduk di depan. Lalu aku berkata, ayyuhal alim, hei sang alim, aku ini orang asing, izinkan aku mengajukan pertanyaan. Oh, silakan. Apa engkau punya mata? Lalu katanya Amr bin Ubaid, ini tokoh Mu'tazilah, wahai anakku, apa-apaan ini pertanyaan ini? Engkau menanyakan sesuatu yang jawabannya bisa kamu lihat sendiri. Hakadha mas'alati, justru itu yang jadi masalah bagiku, kata dia. Faqala ya bunayya sal wa in kanat mas'alatuka hamqa. Anakku, silakan tanya, masih sangat muda sekali. Silakan tanya walaupun pertanyaanmu itu tolol. Ajibni fiha, kalau begitu jawablah aku. Sal, tanyalah. Alaka ain, kau punya mata? Nah, fama tashna' biha. Apa yang kau lakukan dengan mata itu? Aku melihat warna-warna dan orang. Kau punya hidung? Ya. Apa yang kamu lakukan dengan hidung itu? Aku mencium bau-bauan. Kau punya mulut? Ya. Apa yang kamu lakukan dengan mulut itu? Aku memakan makanan. Apa kau punya telinga? Nah, apa yang kamu lakukan dengan telinga itu? Aku mendengarkan suara. Kau punya hati? Tentu. Apa yang kamu lakukan dengan hati itu? Aku membeda-bedakan dan menjelaskan apa yang disampaikan oleh anggota-anggota badan kepadaku. Apakah tidak cukup anggota badan saja dan tidak diperlukan hati? Tidak, katanya. Bagaimana kalau anggota-anggota badan itu sehat semua? Apakah masih diperlukan hati itu? Ya bunayya, wahai anakku, andaikan anggota badan itu ragu-ragu melihat sesuatu, atau mendengarkan sesuatu, atau merasakan sesuatu, maka itu kemudian diuji oleh hati, sampai kemudian timbullah keyakinan dan dihilangkanlah keraguan-raguan. Maksudnya misalnya kalau mata melihat, sebenarnya dalam pengertian bahasa Arab itu tempat berpikir. Pada betul
lahum qulubun atau la yaqiluna biha. Kalau kita menyebut tempat berpikir itu otak, abstraksi tempat berpikir itu hati. Jadi kalau mata kita melihat bahwa tongkat itu menjadi bengkok di dalam air, dan kita ragu apa tongkat itu bengkok atau tidak, kita tetap yakin tongkat itu lurus karena hal kita. Kalau kita melihat jalan kereta api itu dengan mata kita bertemu di ujung, dalam hati kita tetap tahu bahwa jalan itu lurus dan tidak akan bertemu kapanpun karena katanya terletak pada garis sejajar ya, kecuali dalam geometri Lobachevsky. Kemudian kata Hisam, aku berkata kepadanya, kalau begitu Allah meletakkan hati itu untuk menghilangkan keraguan-raguan para anggota badan. Betul katanya. Kalau begitu diperlukan hati supaya anggota badan itu memperoleh keyakinan. Betul. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepadanya, ya Aba Marwan, fa inna Allah tabaraka ta'ala lam yatruk jawarihaka hatta ja'ala lahum imaman yusahhihu laha as-sahih wa yatayaqqana biha ma syakka fi wa yatruku hadzal khalqa kullahum fi khiyaratihim wa syakkihim wa ikhtilafihim la yuqimu lahum imaman yuradduna ilaihi syaqqahum wa hiyaratuhum wa yuqimu laka imaman li jawarihika taruddu ilaika hiyarataka wa syakka. Ya Aba Marwan, aneh sekali Allah Ta'ala ini. Dia tidak membiarkan anggota badan kamu kecuali dijadikannya imam untuk anggota badan itu, yaitu hati, untuk menghilangkan keraguan-raguan, dan membiarkan makhluk ini semua dalam keraguan dan tidak menegakkan imam buat mereka. Fasakata, katanya walam yaquli syai'an. Lalu dia diam dan tidak berkata kepadaku sedikit pun. Sumal tafata ilayya, kemudian dia memandang aku, menoleh kepadaku. Faqala li, lalu dia berkata, anta Hisham bin Al-Hakam. Lalu begitu engkau Hisham bin Al-Hakam, dia terkenal memang tukang debat. Fakultu la, amin julasai, apa kawan-kawan Hisham? La. Famin aina anta? Lalu begitu dari mana kamu? Min ahlil Kufah, dari penduduk Kufah. Fa anta ilahwa, kalau begitu memang betul dia ini kamu. Wa ma nataqo hatta kuntu, dia tidak lagi berbicara sampai aku meninggalkan tempat itu.